hormati Bapak Ilham selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Hilman Jaya selaku pengajar praktik. Baiklah, sebelum saya melaksanakan praobservasi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sartiani SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dahlia SPD, dia selaku guru kelas 4 di SD Impres 48 Medan. Baiklah, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dahlia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada hari ini saya akan melaksanakan praobservasi, di mana nanti saya akan melihat Ibu untuk memaparkan satu materi penjelasan atau materi yang akan disampaikan sebentar. Jadi nanti saya akan melaksanakan observasi, namun sebelum itu saya melaksanakan dulu praobservasi. Saya ingin mengetahui apa yang akan Ibu lakukan sebentar. Jadi nanti Ibu akan membawa mata pelajaran apa, Bu? IPAS ya. Kemudian materinya tentang apa? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Jadi tetap kelas 4 ya, Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Tujuan pembelajarannya yang saya bawakan nanti yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Kemudian nomor dua peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Tiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan percaya diri. Oke, jadi saya ulangi kembali ya, Bu. Jadi saya tadi melihat bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian tumbuhan dengan tepat. Oke. Kemudian yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing tumbuhan ini. Kemudian yang ketiga, mengaitkan fungsi yang mengaitkan fungsi tumbuhan tersebut dengan apa lagi? Kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan diri seperti berkembang biak. Jadi apa area pengembangan yang benar dicapai dalam pembelajaran pada hari ini? Yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Oke, ya, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi bagaimana nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas? Yaitu dibagi 3. Yang pertama, siswa yang mampu itu untuk dikasih kebebasan. Kalau yang sedang dikasih media pembelajaran. Kemudian yang tidak mampu atau kurang mampu dikasih bimbingan khusus. Wah, luar biasa ya. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu kembangkan sebentar itu sangat luar biasa. Jadi di sini saya mendengar bahwa Ibu akan mengklasifikasikan siswa ke dalam 3 kelompok. Begitu Bu? Nah, jadi yang memiliki kemampuan tinggi Ibu berikan kebebasan ya, eksplorasi pemahaman ya. Kemudian yang memiliki kemampuan sedang, Ibu akan memberikan media berbentuk sumber aja. Kemudian yang ketiga yang memiliki kemampuan masih terbatas, Ibu akan membimbing khusus luar biasa. Jadi saya menangkap ini bahwa Ibu Dahlia ini akan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari kemampuan siswa. Oke. Kemudian selain itu apa lagi strategi yang akan Ibu persiapkan sebenarnya? Yaitu menyiapkan bahan ajar, yaitu berupa RPP dan media pembelajaran, kemudian melaksanakan survei kebutuhan belajar
siswa, kemudian mengklarifikasikan siswa sesuai dengan bakat dan minat, dan terakhir menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Oke, luar biasa. Jadi ada beberapa strategi yang telah Ibu siapkan. Jadi saya sangat penasaran nih bagaimana nanti proses penerapannya di dalam kelas ini, sangat hebat. Kalau yang saya dengar pelaksanaannya nanti akan hebat ini, karena dia mempersiapkan betul segala sesuatunya dengan baik. Sesungguhnya adalah media dan sumber belajar. Oke, ya, mungkin itu saja. Jadi nanti saya akan mencoba melihat atau mengamati dalam kelas. Saya akan mengembangkan sebenarnya. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, Dir? Ya, syukur alhamdulillah kalau baik saja. Kemudian siapa penonton yang tidak hadir? Siapa? Rosmaina. Lagi sakit atau bagaimana? Sakit Rosmaina? Siapa yang suka kabarnya Rosmaina? Tidak ada? Jadi sekarang saya absen dulu ya. Nurul Hesti, hadir. Muhammad Noval Tafir. Jadi kita itu belajar tentang bagian tumbuhan. Tahu itu tumbuh-tumbuhan? Apa contohnya? Contohnya apa, tumbuhan apa? Siapa yang bisa sebut? Apa? Ya, tumbuhan, bunga, apa lagi? Termasuk apa lagi itu? Tumbuhan. Ya, sekarang kita mau belajar tentang tumbuhan, tumbuhan dan fungsinya. Siapa yang tahu itu tumbuhan? Apa contohnya? Apa? Bunga. Jadi di sini ada contohnya tumbuhan bunga. Siapa yang bisa jelaskan ini? Novel, sedikit dulu Novel. Yang mana di sini Novel disebut apa? Kalau daun, ya, bukan disebut. Alfian, sini Alfian. Alfian, yang mana di sini disebut bunganya? Kalau bijinya, ini ya. Kalau batangnya, ya silakan dulu. Jadi sekarang kita mau belajar tentang apa fungsi akar, fungsi daun, kemudian fungsinya batang. Kan ini semua ini kan sudah jelas tumbuhan ya.
dari akar, batang, daun, bunganya. Jadi coba dengarkan baik-baik apa yang saya jelaskan nanti, karena pada saat nanti saya jelaskan ada nanti tugas akhir jadi ada nanti tugas kelompok yang saya kasih. Jadi aku nanti sampaikan, didengar baik-baik ya. Jadi itu ini kita mulai dulu dari akar ya. Ini akar, fungsinya yaitu menyerap air. Jadi itu kan tumbuhan harus disiram setiap hari. Jadi ini akarnya bisa menyerap air. Kemudian daun. Ini daun. Daun itu kita lanjut lagi yang daun karena akar sudah mengerti akar. Akar itu apa tadi fungsinya? Iya, menyerap air. Kemudian ini daun fungsinya itu berproses untuk fotosintesis. Fotosintesis beberapa fungsi daun bagi tumbuhan, yaitu terjadi proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadi penguapan daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Jadi untuk singkatnya saja, ini daun untuk berproses sebagai fotosintesis. Kemudian kita pindah lagi batang. Sudah mengerti tadi ini daun fungsinya? Kemudian kita pindah lagi ke batang yang ketiga. Karena ini tumbuhan kan ada akar, daun, batang, kemudian buah. Ini dia termasuk buah ini. Jadi kalau batang itu memiliki fungsi sebagai alat transportasi mengangkut air. Ini bisa batangnya mengalir ke air, batangnya ke sini mengalir. Kemudian kalau bunganya berfungsi untuk terjadinya perkembangbiakan secara regeneratif pada tumbuhan. Kemudian memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni. Kan biasanya itu bunga bentuknya macam-macam ya. Kemudian banyak juga warna-warninya bervariasi warnanya. Kemudian kita pindah lagi ke buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup. Fungsi buah yaitu untuk melindungi biji. Ini itu buahnya melindungi biji untuk membantu penyebaran biji-bijian. Jadi untuk singkatnya, buah itu melindungi cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman. Sudah mengerti? Jadi sekarang saya kasih nanti tugas akhir. Ada nanti saya kasih tugas buat kelompok. Jadi kita bentuk 3 kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu ada 2 saja karena ini 3 kelompok. Jadi nanti saya pilih yang mana teman ini. Kasih dulu. Jadi sekarang anak-anak sekalian saya kasih tugas kelompok Kalau yang ini tugasnya di kelompoknya ini saja. Ini kelompok pertama ya. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi silahkan kerja dulu. Nanti kalau sudah selesai naik presentasikan jawabannya ke depan Jadi silahkan kerja dulu.
tugasnya nanti jawabannya dipresentasikan. Jadi kelompok pertama itu saya kasih kebebasan nih, kebebasan untuk menjawab soal-soal yang ada di sini ya. Kalau kelompok 2 itu saya kasih di media pembelajaran nih, ini saya kasih di sini bukunya untuk dijawab ini soal-soalnya. Kalau kelompok 3 saya bimbing saja di sini ya. Di sini pakai kata-kata. Saya bimbing ini untuk kelompok 3. Sama wortel. Rantau barang. Yang kemudian nomor 3 dari hubungan yang dilakukan hubungan geser dengan tapi sekali itu ya. Apa tugasnya sudah selesai semuanya? Iya. Satu sudah selesai. Terus kedua? Ketiga? Iya. Jadi saya minta setiap kelompok dipresentasikan jawabannya nih. Jadi kita mulai dulu di kelompok 1. Silakan Nak. Untuk nomor 1 sampai WD jawabannya. Nomor 1 saja sama nomor 2. Bagaimana tumbuhan yang sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar dulu teman tadi bacakan jawabannya. Satu, bagian tumbuhan yang mirip pada nomor 1 dan 2 yang tumbuhan adalah bunga, buah, dan daun. Ya, sudah. Jadi apa tadi jawabannya nomor 1? Bagaimana kelompok lain? Sudah betul atau tidak? Yes. Ya. Jadi jawabannya adalah bunga, buah, dan batang. Jadi bagaimana sudah betul jawabannya, Din? Kemudian nomor lanjut nomor 2. Beberapa tumbuhan memberikan cadangan makanan pada nomor 5. Contoh tumbuhan
Jadi jawabannya di situ adalah sinkron dan wortel. Bagaimana kelompok 2 jawabannya sudah betul itu? Jadi saya persilakan kembali dulu kelompok 1. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Tidak kelompok 2 lagi. Baik. Lepas saja. Tiga bagian tumbuhan yang melakukan fotosintesis adalah nomor 4 fungsi Iya, itu apa itu? Iya, itu benar. daun. Jadi jawabannya nomor 3 adalah daun. Bagaimana kelompok 3 sudah betul? Yes. Ya. Dan 4 fungsi yang ditunjukkan di nomor 4 adalah menyalurkan air ke daun. Ya. Jadi jawabannya adalah menyalurkan air. Ini karena kelompok 1 sampai kelompok 2 sudah mempresentasikan jawabannya, kita lanjut ke kelompok 3. Saki silakan dengan ya, lanjut. Jadi nomor 5, apakah sudah betul jawabannya? Kalau nomor 5 jawabannya alat akan memiliki fungsi penyerap air. Kemudian C, buah berfungsi melindungi biji. Jadi jawabannya itu sudah betul deh. Jadi silakan dulu Saki. Jadi sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan semua jawabannya. Jadi Bu Guru minta siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi yang saya bawakan. Siapa yang bisa? Bisa ikan? Tidak ada yang bisa. Tadi kan saya sampaikan bahwa yang akan dipelajari itu tentang apa? Tumbuhan sama apa? Bagian-bagiannya apa? Pertama akar, kemudian apa lagi? Daun, apa lagi? Batang, apa lagi? Ya, biji. Kemudian buahnya, kemudian batang nih. Jadi itu kesimpulan yang tadi pembelajarannya. Jadi sudah ditahu tentang tumbuhan nih bagian-bagiannya. Kemudian sudah dipresentasikan semua jawabannya. Jadi saya tutup pembelajaran untuk hari ini dengan membaca doa. Siapa yang bisa pimpin baca doa? Kenapa sedikit apa? Baca doa dulu. Jadi kita akhiri dengan membaca doa di. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang mudah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh salah satu rekan mengajar saya, yaitu Ibu Dahlia SPD. Dan pada kesempatan ini pula saya bersama dengan Bapak pengajar praktik Bapak Sulman Jaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan Ibu Dahlia sehat? Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada pun tujuan pasca observasi yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu sebagai refleksi terhadap kegiatan yang telah kami laksanakan sebelumnya. Jadi sekiranya ada kendala atau hambatan yang didapatkan pada saat observasi, jadi melalui tempat ini kita bisa share sehingga dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita kembangkan nanti. Baik Bu, sudah siap? Oke. Bu Dahlia sehat? Sehat, Alhamdulillah ya. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran yang telah saya amati dulu? perasaan saya cukup senang karena bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana. Baik, luar biasa ya. Jadi menurut Ibu, proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas, apakah itu sudah sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat sebelumnya? Menurut saya itu sudah sesuai rencana karena saya sudah rancang melalui kegiatan awal, titik, penutup, namun mungkin masih ada kekurangan yang akan diperbaiki ke depannya. Oke. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Jadi setelah saya mengamati, pada saat saya melaksanakan observasi, Ibu Dahlia ini telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dahlia ini adalah mengklasifikasikan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya lihat pada saat saya mengamati Ibu Dahlia membagi kelompok, dia mengklasifikasikan siswa ke dalam 3 bagian ini ya Bu. Jadi kelompok yang memiliki kemampuan yang tinggi, dia mengeksplor dengan kesempatan untuk mengeksplor pemahamannya. Sementara siswa yang masih memiliki kemampuan sedang, dia berikan sumber ajar ya. Dan untuk siswa yang masih memiliki kemampuan di bawah rata-rata, Ibu Dahlia ini saya lihat jadi bingus begitu jadi ya, luar biasa. Jadi adakah kendala pada saat pembelajaran, proses pembelajaran dalam kelas? Iya, kendalanya masih ada siswa yang belum aktif, yang belum fokus karena dia merasa tidak diperhatikan. Jadi kalau misalnya Ibu melihat siswa ini masih belum aktif, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan supaya terlihat? Menurut saya mungkin bagusnya dikasih media yang menarik. Oke, luar biasa. Padahal saya melihat loh, Ibu Dahlia ini memberikan media yang menarik, terbukti dari dia menghadirkan atau membawa media konkret. Dia hadirkan hubungan dalam kelas dan meminta siswa untuk salah satu mempresentasikan dengan menunjuk bagian-bagian bunga. Saya anggap itu sudah menarik medianya. Ada yang lain selain itu? Misalnya dari metode dari Iya, karena dalam pembelajaran kemarin saya sudah kasih yang strateginya kan langsung pohon kemarin sudah kasih. iya. Jadi mungkin kedepannya lebih bagus lagi untuk dipraktekkan. Oke, luar biasa. Jadi kapan kira-kira Ibu ini akan laksanakan? Secepatnya mungkin sudah ajaran baru. Ajaran baru nantinya direncanakan ya. Oke. Jadi saya bisa menyimpulkan ini bahwa Ibu Dahlia ini ingin mengeksplor pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya tunggu perubahan-perubahannya, karena sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini memang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya kita melaksanakan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Iya Bu.
Oke, dan terakhir ini pertanyaan terakhir, apa kira-kira tanggapan Ibu Dahlia setelah pelaksanaan seperti Sigma? Saya merasa senang karena bisa mengetahui kekurangan pada diri saya pada saat pembelajaran. Namun nanti kedepannya bisa diperbaiki. Wah, luar biasa ya. Jadi Bu Dahlia, di sini saya cuma sebagai mitra. Artinya saya tidak menggurui. Namun di sini kita saling sharing, saling berbagi. Dan yang saya laksanakan di dalam kelas itu tidak lain adalah untuk pembelajaran kita ke depannya. Dan saya melihat bahwa Ibu Dahlia ini memiliki kompetensi sebenarnya. Tinggal ingin digali saja. Jadi saya berharap setelah kegiatan supervisi ini, Ibu Dahlia bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi diri. Karena saya lihat ada di situ bibit-bibit yang harus dikembangkan. Oke Bu? Siap? Siap. Oke, luar biasa ya. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan pada hari ini. Dan sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Dahlia. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.